Setiap negara atau setiap tanah air itu kan tidak selalu melahirkan orang-orang bijak. Dia juga melahirkan pengkhianat. Ini jelas. Semua negara, setiap sejarah suatu peradaban manusia di suatu wilayah, itu selalu saja melahirkan cerita-cerita para pengkhianat terhadap tanah airnya sendiri. Ya mungkin dakwah ini kan bagaimanapun kalau pendakwah kan biasa dikasih amplop gitu kan. Ya mungkin kurang lebih ini dianggap bisaro, tapi bukan amplop, karung. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dini hari, kapan saja Anda membuka video ini. Jumpa lagi di Provokasi Cak Pram. Kali ini kita kedatangan seorang provokator, bahkan yang lebih provokatif dari saya. Tapi lagi-lagi jangan dianggap yang negatif ya. Ini provokator NKRI. Orang yang selalu memprovokasi kita agar semakin mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Cak Islah Bahrawi. Ya. Sehat, Cak? Sehat, alhamdulillah, Mas. Terima kasih sudah disempatkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Beliau masih menyempatkan diri untuk mampir sambil ngobrol-ngobrol kita di sini untuk memupuk semangat kita semoga semakin cinta terhadap negeri ini. Di luaran rame ya, rame maksudnya rame tagline yang dipopulerkan sama Cak Islah ini. Jangan ada dusta di hadapan merah putih. Siapa Cak yang sebenarnya berdusta di hadapan merah putih itu? Banyak, Mas. Salah satunya? Banyak. Ya kalau yang kita lihat secara kasat mata kan termasuk koruptor mungkin. Ya, nah, koruptor itu dusta, itu pendusta paling berat. Tapi ada juga pendusta yang tidak kalah beratnya. Orang yang mengaku cinta NKRI tapi mengharamkan Pancasila. Seperti apa itu, Cak? Ada kata terminologi haram itu? Ya, banyak itu. Banyak kelompok-kelompok seperti ini yang justru ingin memecah belah kita sebenarnya. Tapi dalilnya cinta NKRI juga. Cinta NKRI, wow, mereka kalau ditanyain apakah sampai cinta NKRI, oh saya cinta banget sambil ngepalin tangan gitu. Tapi habis itu dia takbir, merasa dia itu paling besar. Bakal lebih besar dari Allah. Iya, itu dia. Ini ya Cak ya mungkin yang dimaksud kayak di bukunya Cak Islah ini ya, kuda Troya ini Cak ya. Iya. Ini ngeri banget ini kuda Troya ini. Seperti apa sih Cak, bisa digambarkan nggak? Sekilas saja, politik kuda Troya seperti apa ini yang mereka terapkan ini? Ya, politik kuda Troya itu kan sebenarnya seolah-olah ini kuda. Karena tentara yang ingin menyerbu ke dalam ini, ke orang-orang Troya ini. Tentara yang seolah-olah cinta NKRI ini. Orang-orang yang seolah-olah cinta NKRI ini masuk dengan menggunakan kuda yang dibuat dari kayu. Tapi setelah masuk ke dalam, berhamburan semua dari dalam perut kuda-kudaan ini, yang ternyata tentara yang membunuh semua orang yang ada di dalam benteng suku Troya ini. Tentara dari kuda ini. Dari mana ini? Nyamar. Tentaranya ini dari mana ini, Cak? Ya memang orang yang ingin niat menghancurkan. Cuma selama ini dia terhalang tidak bisa masuk ke dalam, tapi akhirnya dia bertakiah. Berpura-pura. Berpura-pura NKRI. Tapi kemudian setelah dia di dalam, dia menghancurkan semuanya. Seperti sebut aja Cak. Ya pokoknya intinya adalah orang-orang yang atas nama agama, dia punya cita-cita ingin menguasai negara ini. Dia bercita-cita untuk berkuasa dengan menggunakan narasi-narasi agama, termasuk mereka yang mempolitisasi agama. Ini adalah pendusta-pendusta itu, yang orang intoleransi dan radikal ini ya, seperti yang ditulis di bukunya Cak Islah ini ya. Tapi apakah mereka berbahaya? Tingkat keberbahayaan mereka itu seperti apa sih? Oh, sangat berbahaya ini. Ini harus diketahui oleh termasuk saya, jenengan dan semua kawan-kawan yang menonton video ini. Jadi kalau kita sedikit bercerita soal teknik-teknik takyah kuda Troya ini kan, penting, ya. Jadi kalau
kalau kita melihat ini ya, kalau kita melihat pergerakan mereka ini di banyak negara, terutama di negara-negara seperti di negara-negara tanduk Afrika, di negara seperti di Nigeria, di Mali dan sebagainya, dan di Asia Selatan, ini paling gurih ini, kayak model-model begini. Di Asia Selatan? Iya, ini mereka memang masuknya itu sangat normatif. Pada tataran yang normatif, mereka melakukan infiltrasi ke lembaga-lembaga, tentara, polisi, lembaga-lembaga negara, departemen dan sebagainya. Setelah mereka berhasil menguasai pelayanan dan perlindungan publik, mereka kemudian menjalankan agendanya. Menyebarkan tentara di dalam kuda Troya itu. Kuda Troya ini kemudian bergerak dan menghancurkan, dan kita lihat sekarang contohnya Sudan. Oh iya. Sudan ini kan negara yang solid, negara yang mungkin kurang lebih seperti kita lah, mayoritas Islam. Yang menurut kita Islamnya ya biasa-biasa saja. Pemimpinnya itu dulu sangat sufistik, namanya Hasan Turabi. Ya. Tapi karena kemudian dia ini terinfiltrasi oleh paham-paham yang mengaku sebagai purifikator agama, pemurni agama. Mereka kemudian bergejolak, terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia. Bahkan seorang sufi pun kalah. Kalah. Kurang apa coba? Makanya luar biasa. Itu dia. Dan Sudan terbelah, Mas. Iya, iya. Dan kita tahu Somalia sekarang gimana pemerintahnya, nggak dianggap sama rakyatnya. Karena mereka jauh lebih takut kepada suatu kelompok yang namanya Al-Shabaab. Dan kita tahu juga Boko Haram ini di Nigeria itu mengalami perang terhadap kelompok teror intoleran dan sebagainya ini di Nigeria sungguh luar biasa, habis-habisan mereka. Tapi mereka kalah karena apa? Karena dia berhasil menguasai populasi. Ini memang berat ya. Dengan metodologi kuda Troya itu tadi ya? Kuda Troya itu, mereka berdiaspora. Nah, kuda Troya itu kan seperti itu. Betul. Wah, ini yang terjadi di Indonesia apa sekarang kayak gini ya kira-kira? Sedang menuju dalam tahap yang lebih dalam tahap, menurut saya metodologinya sama, mungkin meskipun prosesnya secara evolusif, tapi kan kita tahu metode mereka ini mungkin ya sedikit berbeda dengan di Afrika misalnya, dengan Sudan misalnya. Mereka di sini lebih lembut karena mereka tahu di sini resistensinya untuk melakukan hal-hal seperti yang di Somalia, di Nigeria, di Afghanistan, di Suriah, di Libya dan sebagainya, itu di Mali, itu mungkin di sini agak sedikit berbeda treatmentnya. Di sini kan resistensinya besar, ada NU di sini, salah satu organisasi Islam terbesar yang memang lebih mengakar terhadap akulturasi budaya, menghargai budaya-budaya lokal, dan sangat menghargai pemeluk agama lain. Dalam hal ini ya, dalam hal ini NU. Nah, ini resistensi yang besar. Oleh karena itu yang diserang ini memang orang-orang yang NU lah, dianggap penyembah kuburan. Kan kita sering gitu dengar tuduhan-tuduhan seperti ini kan banget. Memang upaya-upaya sebagai bagian dari strategi tamkin menguasai wilayah untuk dengan mempersekusi keyakinan orang lain. Itu tujuannya. Mau mereka itu apa sih, Cak? Ya, ingin menguasai negara ini dan menjadikan negara ini di bawah kontrol mereka. Ya kalau sudah dikontrol mau diapain ini negara? Ya, jangan-jangan kayak Taliban kebingungan ya kan, setelah berkuasa kan mereka kebingungan. Malah ya, perang kan? sendiri. Malah perang sendiri. Listrik terancam dicabut, apa yang mau dibegitukan ini? Nah, itu dia. Jadi begini. Kalau suatu negara itu dibangun dengan politisasi agama, pada akhirnya politik itu akan terpecah belah sama seperti terpecah belahnya agama-agama. Ya. Kan kita tahu agama apapun itu pasti punya cabang-cabang. Ya betul. Berdasarkan interpretasi tafsir-tafsir yang diyakininya. Nah, ketika politik itu sudah berbasis agama, perpecahan di dalam politik karena dasar perpecahan agama itu akan terjadi. Ya. Taliban ini tidak luput dari situ. Betul. Ini Taliban nggak bakal selesai selama dia menggunakan tagline agama untuk kekuasaannya. Politisasi agama itu tidak akan pernah selesai kalau kemudian dia berkuasa. Perpecahan-perpecahan di dalam agama akan terbawa ke dalam kepentingan-kepentingan politiknya. Ini sohe. Kita bisa lihat di negara manapun, bukan hanya Islam. Di negara-negara yang menggunakan kekuatan agama sebagai baseline politik, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha, itu memang konfliknya tidak akan pernah selesai. Karena di dalam agama itu sendiri sudah ada perpecahan-perpecahan. Kepentingannya berbeda-beda. Nah, kayak gitu, Cak. Oke lah. Kemarin kan sempat terjadi kekhawatiran ketika Taliban berhasil mengambil alih Afghanistan ya. Bahkan terglorifikasi sampai ke sini nih.
Monggo. Ngombe sih. Monggo. Santai saja, Cak. Nah, sudah tadi belum poken gitu. Jadi apa namanya? Jelas Taliban kondisi kekiniannya mereka malah ketika dengan alat politisasi agama itu mereka berhasil mengambil alih negara, jadinya kan malah kacau. Nah, orang-orang yang punya cita-cita seperti itu apa nggak belajar sih, Cak, dari sana itu? Apa gimana ya? Sebuta itukah gitu loh. Karena contohnya udah jelas loh ya. Malah bom-boman sendiri mereka kan, malah jadi kedamaian model apa yang mau dicapai oleh mereka itu? Kalau mereka itu mau belajar, sebenarnya tidak perlu belajar terhadap situasi politik di zaman modern. Mereka cukup belajar dari sejak pasca Nabi Muhammad wafat. Itu sudah cukup sebenarnya. Ya. Bagaimana kemudian pembunuhan itu terjadi terhadap Sayyidina Umar. Ya. Bagaimana terjadi kepada Sayyidina Utsman, ya. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan pembunuhan-pembunuhan selanjutnya. Itu semua kan karena kepentingan politik, nggak ada lagi. Artinya apa? Ini seharusnya bisa menjadi pelajaran. Kalau kemudian, ya maksud saya begini, kalau memang ingin berkuasa ya berkontestasilah secara normatif. Kalau dia dipilih rakyat ya berkuasa silahkan. Tidak perlu menggunakan jargon-jargon dan simbolisasi agama sebagai alat untuk meraih daya pikat elektoral. Karena pada akhirnya kejadiannya ya seperti Taliban ini. Iya. Banyak pelajaran tapi orang kok nggak mau belajar. Ini apa sih, Cak, yang bikin mereka buta itu menurut analisa, Cak? Ya karena Istilah proses kognitif ini kan tidak semudah itu. Proses kesadaran kognitif kalau di dalam filsafat itu memang orang kadang-kadang untuk sadar terhadap sesuatu yang lebih mencerahkan. Itu orang kan harus mengalami dulu baru bisa sadar atas kesalahannya. Ada orang yang menganggap kesalahan yang dia buat itu adalah suatu kebenaran. Nah itu. Dan itu terjadi ketika dia itu sudah mabuk agama. Nah, ini kata kuncinya itu. Itu memang mabuk. Saya pancing sampean. Iya, makanya saya ngerem di sini loh. Itu loh mabuk agama itu. Karena fenomenanya unik banget, Cak, belakangan ini ya, terutama di kalangan pesohor lah ya. Itu kan mabuknya udah luar biasa. Ya kita tahu lah ada beberapa yang mengharamkan musik, ada yang berbanting setir, ya kita nggak usah sebut nama lah, kita udah tahu yang dulunya begitu terbuka, sekarang tertutup dan ekstrim banget. Itu kenapa, Cak, bisa kayak itu? Kan itu termasuk salah satu strategi kuda Troya ya, masuk ke lingkungan pesohor itu untuk mengkampanyekan itu kan. Itu gimana, Cak? Ya tapi kalau kisah kuda Troya dulu di zaman Yunani itu kan mereka membawa pedang, alat perang. Kalau yang sekarang ini duit karungan, Mas. Duit karungan? Duit karungan, Mas. Itu literally apa cuman perumpamaan? Ya, jadi gini, kalau kita mau melihat teori itu, kita harus kembali kepada teorinya Antonio Gramsci. Gramsci itu bilang, suatu ajaran atau ideologi tanpa ada kehadiran uang bersamanya, ideologi itu tidak akan pernah bisa masuk ke suatu kaum. Termasuk atau ke suatu negara. Berarti itu ideologi, itu yang berlangsung juga di fenomena mabuk agama. Sudah pasti, ideologi itu kalau nggak ada duitnya akan jadi sampah. Berarti ini agama udah jadi ideologi dong? Oh, bukan hanya ideologi, industri sudah. Industri agama? Industri agama. Berarti agama itu cuma merek, bukan tujuannya? Bukan. Ketika dia beserta uang bersamanya, ada uang bersama itu sudah orientasinya sudah lain. Berarti mereka menggerojok uang? Iya. Dalam jumlah? Ya kita nggak tahu lah, nggak ada yang pernah nawarin duit ke saya. Coba lah kasih saya duit, saya tahu jumlahnya. Tapi itu gimana? Itu maksudnya berlangsung di pesohor-pesohor kita seperti itu? Ya Kak, gini loh, mungkin begini. Saya terus terang ini mohon maaf ini. Kan sudah ada pengakuan, udah ada videonya viral itu, sempat viral. Ada pengakuan dari suatu ajaran tertentu, ajaran Islam tertentu di suatu tempat di NTB. Dia mengaku dibayar 20 juta sebulan untuk menjadi pendakwah dari ajaran aliran ini. Oh, digaji mereka itu? Gaji mereka 20 juta. Nah, kalau ada orang yang merasa hijrah dan memeluk ajaran mereka ini, mereka itu digelontorin duit. Apalagi artis, orang-orang ternama, orang-orang influencer apalagi. Ini sampean kalau ngetop bisa jadi didatengin loh ini. Wah, boleh. Sampean nolak apa nerima? Ya terima, tapi ya lihat dulu. Ya kondisi kayak gini, Cak. Kalau sampean ini nanti udah membesar, taruhlah misalnya sekelas. Misalnya ini. Amin. Sekelas. Didatengin pasti ditawarin duit sampean. Tapi dengan catatan sampean harus manut sama saya.
Ya. Harus manut. Kontennya harus ini. Harus sesuai dengan sesuai, agenda mereka ya. Iya, dengan agenda saya, dengan akidah saya, dengan amalia saya, dengan usul-usul fikih saya, termasuk yang suruh jangan pakai BH, jangan pakai celana dalam. Nah, hal-hal seperti ini yang remeh-temeh seperti ini yang harus sampean bawakan. Tapi duit ada, mau kan? Itu ada kontrak kerjanya enggak? Kontraknya mau, Cak. Ya pasti Enggak. Terus itu kalau yang nerima ya. Kalau yang nolak ada nggak kayak gitu, Cak? Ya mudah-mudahan sih ada. Tapi kalau melihat ya buktinya masih ada beberapa influencer terkenal yang inilah mungkin subscribernya besar, followernya besar, ya buktinya masih tetap NKRI dan mereka itu menyuarakan yang hal-hal normatif yang tidak bertentangan dengan kaidah dan norma kemanusiaan dan sebagainya. Iya. Tetap toleran, masih banyak, masih banyak. Enggak apa, ini cerita aja, Cak. Kalau menurut sependek pengetahuannya Cak Islah, itu ada nggak yang pernah didatangi terus nolak, terus sikapnya orang yang mau ngasih ke yang nolak itu gimana? Ini mau wawancara apa mau ngajak gibah ini? Ya enggak. Siapa tahu kan buat kita jaga-jaga kan. Enggak, saya pernah dengar aja, Ya, tapi tidak perlu dilansir. Ya, Tapi artinya saya hanya ingin mempertegas mereka ini ada uangnya, wes. Itu aja intinya. Cash ngasihnya biasanya. Cash apa transfer? Kalau transfer kan kelacak, Cak. Mau dijebak kemana lagi? Tapi Ya yang nggak jelas tahu kalau terang teknis, ya. tapi yang jelas ditawari uang, wes. Itu aja. Ditawarin. Jadi Yang kerjaannya saya pernah cuma dengar. berdakwah itu kerjaannya. Iya. Menurut mereka itu. Iya, mereka kan ingin jadi memang begini ya. Ajaran-ajaran yang berbasis eksklusif dan tidak populer di suatu tempat, di suatu wilayah, ya, tidak populer sebelumnya nih. Yeah. Dia itu ingin populer pada akhirnya. Itu kan sebenarnya ingin menguasai populasi. Ingin menguasai populasi ya. Supaya penganutnya banyak. Nah, tujuannya kalau udah penganut banyak ini apa? Apa bisa mereka ini masuk surga bareng-bareng? Mosok bisa menjamin hisapnya? Kan enggak. Ya. Satu tujuannya, pada akhirnya ke arah politik, nggak ada lagi. Dia ingin menguasai kekuasaan politik di wilayah itu, nggak ada lagi. Ya balik lagi, saya kok penasaran soal duit itu tadi, Cak. Itu duitnya dari mana sih, Cak? Ya pasti ada. Mas. Pasti Iya, ada. makanya. Kan duit ini kan nyembur dari tanah ada, dari minyak, dari batu bara kan ada. Iya. Makanya gini, Cak, ini apa ya? Ini kayaknya sedikit menjawab kecurigaan saya. Maksudnya ya sedikit kecurigaan lah. Kan itu banyak tuh artis-artis yang hijrah itu, Cak ya. Artis yang hijrah, tapi kemudian kan mereka karena hijrah mereka kan meninggalkan dunia hiburan. Tapi hidup mereka kok masih nyaman banget gitu loh, kayak jet-jet banget. Ya mungkin ya dapat itu. warisan, Mas. Oh, Kan warisan dari yang datang itu. ya mungkin aja, mungkin dapat warisan dari yang datang. Oh. Yang dapat warisan maksudnya yang datang itu. Oh, alah. Ya mungkin ya, mungkin. Ya. Tapi ya saya pernah dengar lah cerita itulah. Ini berarti memang kalau memang itu yang terjadi, Cak ya. Iya. Berarti motivasi mereka kan bukan agak bullshit kalau kita ngomong agama. Jelas itu urusan duit loh, Cak. Yang- Kalau memang mereka termotivasi menjalankan misi itu berdasarkan gelontoran. Kalau memang itu ya, berarti kan apa dakwah itu kan omong kosong, Cak. Ya kan mungkin gini mereka itu. Agitasi lebih tepatnya bukan dakwah, Cak, itu, Cak. Ya mungkin dakwah ini kan bagaimanapun kalau pendakwah kan biasa dikasih amplop gitu kan. Iya. Ya mungkin kurang lebih ini Ini dianggap dikasih karung. bisaro, tapi bukan amplop, karung. Luar biasa. Gimana ini, Cak? Mau kita ambil ini? Luar biasa. Terus, oh ya, Cak, ini lagi apa namanya kuda Troya ini, Cak, yang sejauh sepengetahuan Cak Islah lah ya. Ini apa memang hanya didominasi oleh kelompok agama aja, Cak? Nggak ada kelompok-kelompok lain? Oh ada, pasti ada. Karena setiap negara atau setiap tanah air itu kan tidak selalu melahirkan orang-orang bijak. Dia juga melahirkan pengkhianat. Ini jelas, semua negara, setiap sejarah suatu peradaban manusia di suatu wilayah, itu selalu saja melahirkan cerita-cerita para pengkhianat terhadap tanah airnya sendiri. Ini banyak, kalau itu kan banyak. Ya artinya begini, kuda Troya ini tidak selalu berbasis agama, dia juga berbasis ekonomi, berbasis politik, juga berbasis ideologi. Komunisme juga penuh dengan pengkhianatan. Ya. Artinya termasuk juga mau dikhianati oleh
misalnya dikhianati oleh sebagian orang yang kemudian pindah ke Taiwan misalnya. Di dalam komunis sendiri juga ada pengkhianatan. Kalau ada orang komunis menganggap glasnost dan perestroika itu juga bagian dari pengkhianatan. Ya artinya di setiap ideologi maupun agama sendiri itu ada pengkhianat. Ya artinya ini bukan domain agama. Tapi begini, melihat situasi Indonesia hari ini ya kita kan tahu jaringan-jaringan teroris, kelompok-kelompok teror, dan kelompok-kelompok yang menggunakan politisasi agama ini kan semuanya Islam. Ya artinya gini, kalau kita mengatasnamakan Islam, ya jelas, karena ini kan oknum lah, penganut. Tapi kalau kita lihat memang India ini kan mayoritas Hindu. Ya artinya kelompok radikal dan terorisnya ya Hindu juga. Di Myanmar kalau kita tanya kelompok radikalnya apa? Ya Buddha. Nah, biasanya memang kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok pengkhianat tanda kutip ini memang lebih mengacu kepada kelompok-kelompok yang lebih mendominasi populasi, kelompok mayoritas. Memang seperti itu. Tapi kan pada akhirnya tugas-tugas untuk menyelesaikan permasalahan ini, terutama yang bersinggungan dengan yang mengatasnamakan agama, makanya digesekkan ke ya isu pelemahan ulama, kayak kriminalisasi ulama, pelemahan Islam dan lain sebagainya. Ini kan jadinya kalau dalam hal ini yang mengemban tugas seperti ini kan Densus ya, Densus dan BNPT ya. Densus sebenarnya kalau penindakan itu Densus. Kalau BNPT nggak punya pasukan tindak untuk nangkep orang kan bukan domainnya, bukan. Tapi Cak Islah kan sering komunikasi dengan Densus ya. Ya nggak juga, karena mungkin saya inilah lebih sering menjadi kata orang saya ini pengamat radikalisme, terorisme. Jadi setidaknya saya sering berkomunikasi dengan 1-2 orang di Densus gitu. Tapi ada nggak sih Cak pagar api antara radikalisme dan terorisme itu Cak? Ada pagar api nggak? Mungkin nggak dibangun? Karena kan kalau ya beberapa waktu yang lalu kan kita pernah nayangin video tuh wawancara soal radikalisme dan terorisme itu kan mereka kan tahap-tahap dari intoleran ke radikalisme terus ke terorisme. Itu antar step itu mungkin nggak dibangun pagar api Cak? Ya, yang bisa membangun sekat-sekat antara dari intoleran dulu, Mas. Intoleran. Orang itu mudah menjadi radikal ketika dia berkenalan dengan berbagai pemahaman intoleran. Intoleran ini juga bukan domain agama. Karena persoalan ekonomi, karena berbasis ideologi politik pun juga bisa intoleran. Nah, intoleran ini kan satu tahap lagi menjadi radikal, menjadi kelompok radikal. Ini sebenarnya yang bisa menjadi pembatas itu bukan Densus, bukan polisi, bukan TNI, bukan BNPT, bukan. Ini adalah enklav sosial masyarakat yang merasa sadar bahwa dia harus memoderasi kesadarannya dalam beragama, politik, budaya dan sebagainya. Moderasi itu apa di situ? Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia rencanakan, itu harus berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Nggak ada lagi. 2 faktor penting itu saja. Sampean boleh menggunakan tafsir-tafsir yang bawa karungan duit. Boleh juga yang seperti NU. Boleh silahkan. Mau sampean yang model ibadahnya jungkir balik, sampai nungging-nungging itu boleh aja. Sepanjang sampean itu memegang 2 kaidah ini. Menempatkan kemanusiaan dalam kehidupan muamalahnya dan selalu menciptakan perdamaian, itu udah cukup. Sampean tidak akan radikal, sampean tidak akan violent extremism, sampean tidak akan menjadi kelompok teror. Nah, bagaimana caranya menanamkan pemahaman seperti itu, Cak? Nah, dari kita. Dimulai dari kita, dimulai dari diri kita ke keluarga, ke tetangga, sampai lingkungan terdekat kita. Itu memang harus dimulai dari situ. Ini yang namanya social deployment. Kalau di istilahnya filsafat itu social deployment brainwashing. Jadi memang otak orang itu dibuka dengan menggunakan pengerahan sosial kita. Nah, itu juga masalahnya. Karena kan gini Cak, kalau kita amati fenomena media sosial kita ya, baik itu entah YouTube, Instagram dan lain sebagainya, itu kan mohon maaf, aliran-aliran yang seperti ini itu kan paling gencar sekali, Cak. Mereka paling sering ngeras akun yang tidak sejalan, ya kan? Kampanye gencar dan mungkin karena sokongan karungan itu tadi dia jadi lebih kencang. Itu gimana caranya bendung itu, Cak? Apa memang perlu nih pemerintah bikin regulasi nih, umpama menerapkan Kementerian Penerangan khusus radikalisme gitu. Jadi mereka benar-benar membatasi
akses informasi soal itu, apakah memang perlu kayak gitu kira-kira aja? Nggak, sebenarnya begini, kalau soal regulasi dari pemerintah ya, kita lihat dari situ. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Undang-Undang Terorisme itu sudah betul-betul lebih mengutamakan pencegahan. Ditambah dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 kemarin. Dan semua lembaga-lembaga negara, pemerintahan, lembaga-lembaga ad hoc dan sebagainya ini sebenarnya sudah punya produk-produk itu untuk menangkal radikalisme, terorisme dan sebagainya, udah punya produk-produk, instrumen, komponen semua udah punya. Semua TNI, Polri semua udah punya itu. Cuma memang persoalannya bukan hanya di instrumen saja. Kesadaran itu harus ada di masyarakat dan harus timbul dari masyarakat, bukan top to the bottom, tapi bottom to the top, bottom to the bottom dulu. Memang itu, dan itu memang konsep-konsep yang dilakukan di banyak negara yang berhasil menurut saya. Sekarang kalau kita melihat dari secara demografis lah, misalnya contohnya, orang Islandia itu kriminalitasnya itu 0,02% dalam setahun, kecil sekali. Islandia, ya. Iya, Islandia itu. Paling juga yang dimaksud dengan kriminal itu orang mabok, lalu ya mukul temennya, paling sebatas itu. Itu yang makanya kriminalnya kecil. Street crime di situ juga kecil. Padahal tingkat ateismenya itu paling tinggi, hampir 90%. Tingkat ateismenya? Tidak, mereka kalau ditanya, sampean ditanya satu hasil sensusnya, mereka mengaku tidak beragama. Tapi toleransinya tinggi. Mereka rata-rata agnostik lah, kurang lebih seperti itu. Bukan ateis sebenarnya, tapi agnostik. Tapi tingkat kriminalisasinya rendah. Nah, dari sini kan harusnya menjadi ukuran. Pada akhirnya adalah soal kesadaran. Kembali ke persoalan itu, soal kemanusiaan dan kedamaian itu tadi. Soal moral itu kan tidak hanya domain orang yang beragama saja. Orang yang tidak beragama bisa jadi akhlaknya luar biasa. Akhlakul karimahnya luar biasa. Nah, ini terbukti di negara-negara dengan tingkat agnostik yang tinggi, itu kriminalitasnya rendah. Iya. Kan kurang lebih seperti itu. Saya soalnya dulu pernah baca sih, ada artikel negara-negara dalam tanda kutip paling Islami itu malah bukan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Iya. Ya mungkin salah satunya Islandia, itu ada Selandia Baru, mana lagi gitu loh. Iya, kayak nggak usah jauh-jauh, Jepang. Kesadaran kepolisiannya juga tinggi. Kalau sampean ketinggalan dompet di halte di Jepang, jangan kembali ke halte tempat tadi ketinggalan dompet. Sampean cari di kantor polisi, berarti ada orang yang sudah nyerahin ke polisi. Itu tingkat kesadarannya orang. Dan orang Jepang ini meskipun mungkin agamanya Shinto atau apa ya, tapi sebenarnya kalau ditelisik itu rata-rata mereka agnostik. Anak-anak mudanya apalagi. Tapi kan kesadarannya itu timbul. Coba lihat Saudi, hukumnya hudud kurang kenceng kayak apa? Taruhlah kasarnya gini, berzinah dirajam, nyolong dipotong tangannya. Apa kriminalitas di Arab Saudi itu nggak ada? Banyak ya. Sudan itu menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung nomor 1 di dunia. Lah, nyolong dipotong. Orang-orang Sudan itu banyak yang buntung tangannya karena lapar. Berarti apa ya istilahnya, penanganan represif itu malah lebih menimbulkan reaksi pemberontakan. Exactly. Tapi kan harusnya Indonesia ini kan nggak represif kan, Cak? Tapi kenapa kok tetap ada pemberontakan itu, Cak? Dalam tanda kutip ya, pemberontakan ya. Indonesianya sendiri ini kan sebenarnya bagus-bagus saja, sangat baik. Kita kan udah terbiasa hidup toleran. Zaman SMA dulu mana ada orang pakai. Iya. Semua kita itu betul-betul culun. Makanya dari dulu itu kita gak diapa-apain loh teman-teman kita. Seneng banget kita kan. Kita kadang-kadang sekelas ada yang Kristen, ada yang Hindu. Saya dulu di Madura loh, Mas. Di Madura coba kurang apa? Itu sangat homogen loh. Semuanya 100% Islam orang Madura itu. Agamanya NU di Madura. Agamanya NU. Luar biasa itu. Tapi saya di dalam kelas itu ada yang Kristen, ada yang Hindu. Saya merasakan itu. Tapi sekarang kan udah berbeda. Ternyata ini bukan di Indonesianya, ternyata ini ada di orang lain. Keinginan untuk menghancurkan Indonesia ini kemudian dilakukan eksportasi. Paham-paham mereka itu kemudian diekspor ke kita, dan kita, mohon maaf, kalau saya bilang eksportasi ini dilakukan oleh negara di Arab, pada akhirnya orang Indonesia ini banyak sekali yang lebih Arab dari Arab. Kan itu akhirnya efeknya. Coba lihat sekarang, Saudi itu udah merubah aturannya. Perempuan udah boleh nyetir, ke mall juga sudah boleh tanpa muhrim, ke luar negeri udah boleh sendirian. Di sini kita masih ngurusin BH sama celana dalam itu. Kan lebih Arab dari Arab, coba.
Jangan-jangan mau tukar guling ini. Makanya saya kadang-kadang ini orang ini apa ini ketinggalan kereta ini orang di sini. Enggak, makanya kalau yang seperti Cak Islah kata-kata dari soal kesadaran itu tadi itu kan full edukasi Cak ya. Iya. Edukasi menyeluruh ya. Cuman apa namanya gini, beberapa waktu yang lalu juga di channel ini kita kan wawancara juga salah satu pengamat terorisme Cak ya. Jadi soal edukasi ini kan ada kritik bahwa sebaiknya untuk penanganan masalah radikalisme atau terorisme ini tidak dipublikasikan karena bisa mengglorifikasi. Sementara itu kan bukankah itu salah satu bentuk edukasi Cak untuk berita-berita penangkapan dan lain-lain itu Cak. Kalau menurut Cak Islah gimana itu? Ya kalau menurut saya harus dipublikasikan karena masyarakat harus tahu. Satu, prosesnya mungkin teknisnya yang bersifat surveillance, intelijen, monitoring memang tidak perlu diumbar ke publik karena itu akan mempengaruhi kinerja dan efektivitasnya. Kan? Ya, pokoknya prosesnya jangan. Ya prosesnya gitu, ya. janganlah. Hasilnya kan harus. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu. Oh ternyata ada loh. Ada loh ternyata gerakan mereka ini. Supaya mereka tahu. Kan biasanya kalau pihak kepolisian itu nangkep ini berencana akan melakukan peledakan pada tanggal 17 Agustus misalnya kan selalu nah coba kan masyarakat harus tahu. Artinya begini, di tataran jalan-jalan umum yang sekarang ini kelihatan ayem-ayem aja, mereka ini bergerak luar biasa di bawah permukaan. Masyarakat harus tahu itu. Supaya apa? Supaya tercipta public awareness. Public awareness apa kepanikan publik Cak malah? Enggak panik itu malah. Kalau panik itu begini, ada kelompok teroris yang akan melakukan peledakan bom di beberapa terminal bis misalnya. Itu panik orang. Orang mungkin tidak akan ke terminal bis, bis nggak ada penumpangnya, perusahaan bis akan bangkrut kan begitu. Itu namanya panik yang akan menciptakan panic buying, social panic dan sebagainya. Nah itu akan tercipta. Tapi kalau saya menangkap teroris yang berencana akan melakukan peledakan di terminal, misalnya di terminal bis, ini bukan panik, malah itu malah justru memberikan edukasi, awareness kepada masyarakat. Oh ternyata mereka bergerak, bahkan mereka berniat ingin melakukan peledakan di sini, tapi alhamdulillah udah tertangkap. Awareness itu tercipta, makanya penindakan-penindakan yang dilakukan seperti lembaga-lembaga seperti Densus 88 ini kan sebenarnya penindakan yang bersifat pencegahan. Nggak mungkin aksi terorisme itu nunggu bom meledak baru ditangkap, kan nggak mungkin. Ini kan nggak mungkin ini. Betul. Film India itu. Iya, jadi harus ditangkap sebelum mereka melakukan aksinya. Makanya disebut penindakan sebagai pencegahan. Nah, ada preemptif. Di proses itu ada preemptif, ada preventif, terakhir sebisa mungkin represif kalau diperlukan. Tapi bungkus dari semua ini memang harus berupa restoratif justice. Nah, untuk edukasi seperti itu Cak, yang sepertinya perlu Cak ya. Makanya kita perlu sering bikin konten ini Cak. Iya. Dan mudah-mudahan ini sering lebih. Nanti suatu saat kita akan membahas soal apa benar sih di Indonesia ini ada pergerakan kelompok teror. Apakah betul mereka itu sedang bergerak? Nanti kita akan bahas. Ini panjang ini. Makanya bakal panjang ini, edukasi yang sangat sehat benar ini, dan ini mungkin salah satu mozaiknya bisa disimak di sini lah. Ini buku karya Cak Islah Bahrawi, Intoleransi dan Radikalisme, Kuda Troya Politik dan Agama. Ini penting ini untuk edukasi kita. Dan mudah-mudahan kita bisa sering bikin konten seperti ini Cak ya. Insya Allah. Kita edukasi teman-teman kita semua biar tidak sering-sering berdusta. Ya kalau bisa jangan sama sekali berdusta di depan merah putih Cak ya. Bukan jangan sama sekali. Jangan sama sekali berdusta di depan merah putih ya. Betul. Kalau cuma berdusta kita bisa, Mas Pram di mana? Saya lagi di Bandung ini misalnya, padahal di Jakarta itu ya. Cengli lah itu. Tapi jangan di hadapan merah putih. Betul, ingat jangan pernah berdusta di hadapan merah putih, dan ingat karena kita lahir dunia ini bukan untuk menjadi beban negara. Terima kasih Cak Islah, sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.